Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Muhammad Amir Dahak dengan NIM 2106048. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja mesin otomata. Yang pertama adalah finite state automata. Finite state automata atau finite state machine adalah mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple. Kelima elemen tersebut meliputi input, output, himpunan state, relasi state, dan relasi output. Cara kerja dari finite state automata atau FSA ini adalah setiap FSA di sini memiliki yang pertama satu buah state sebagai state awal yang biasa dinyatakan sebagai key 0, beberapa buah state sebagai status akhir atau final state. Yang kedua, menentukan state berikutnya dari setiap pasang state dan merubah simbol masukannya. Yang ketiga adalah input akan diterima jika pembacaan string berakhir di state akhir. Yang keempat ada input ditolak jika pembacaan string tidak berakhir pada state akhir. Dengan adanya pengingat, maka si mesin harus dapat melakukan beberapa hal saat transisi. Nah, yang pertama saat melakukan beberapa hal transisi adalah membaca simbol input, dan yang kedua adalah memplot simbol. Yang ketiga adalah bertransisi ke state lain. Yang keempat adalah mempush simbol. Nah, itu yang cara kerja mesin otomata. Yang pertama finite state automata untuk finite state automata, dan yang kedua adalah push down automata. Nah, di sini PDA atau push down automata adalah mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO atau LIFO, atau bisa nama lengkapnya adalah last in first out. Untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Nah, dalam melakukan proses penerimaan input, PDA atau push down automata ini menggunakan memori stack. Mekanisme kerja memori stack adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atas, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push, sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Nah, sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tuple. Yang pertama adalah I adalah himpunan state. Nah, yang kedua adalah delta atau bisa disebut himpunan simbol input, dan yang ketiga ada T sebagai simbol stack, dan yang keempat ada delta sebagai fungsi transisi, dan yang kelima ada S sebagai state awal, dan yang keenam ada F sebagai state akhir, dan yang ketujuh ada Z sebagai top of stack. Nah, cara kerja dari push down automata adalah yang pertama, sebuah stack atau memori push down yang dapat menyimpan sederetan simbol dengan panjang yang sembarang dan tak berhingga. Nah, yang kedua ada selama proses pembacaan simbol pada stack, simbol teratas pada sebuah stack PDA atau push down automata memiliki kemungkinan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada stack tidak dapat diubah, serta yang kedua simbol pada stack teratas akan dihapus atau di pop dan digantikan dengan simbol yang lain atau di push. Nah, dan ini juga terdapat kemungkinan ada stack yang tidak dapat dibaca. Nah, itu untuk yang kedua push down automata. Dan yang ketiga adalah linear bounded automaton. Linear bounded automaton atau bisa disingkat sebagai LBA adalah jenis mesin Turing yang memiliki batasan seperti mesin Turing, linear bounded automata,
adalah finish state machine yang dilengkapi dengan tape. Namun ini tidak seperti mesin Turing. Sistem LBA hanya memiliki state secara terbatas untuk tiap input, yaitu untuk tiap inputnya LBA berlaku sebagai otomata terbatas. Perbedaan yang berkaitan dengan LBA dan FSA adalah jumlah state pada masing-masing dari keduanya. Jumlah state pada FSA adalah tetap, sedangkan pada LBA jumlah state-nya bervariasi tergantung pada fungsi linear dari jumlah masukan yang diberikan. Linear bounded automata ini memiliki tiga kondisi dalam cara kerjanya. Yang pertama ada alfabet, masukannya mengikut sertakan dua simbol spesial yaitu pada left dan right. Yang kedua ada transisinya tidak mencetak simbol lain melebihi n marker. Dan yang ketiga, transisinya tidak berpindah ke kiri left n marker atau tidak ke kanan right n marker. Dan linear bounded automata dinyatakan ke dalam 8 tuple. Ada Q, X, sigma, Q0, ML, MR, delta, dan F, di mana Q sebagai himpunan state, X sebagai alfabet F, dan sigma sebagai himpunan simbol input, Q0 state awal sebagai state awal, MR sebagai left n marker, MR sebagai right n marker, di mana MR dan delta sebagai fungsi transisi, dan terakhir F sebagai step. Nah, itu untuk penjelasan tentang linear bounded automaton. Nah, sekarang selanjutnya kepada Turing machine. Mesin Turing adalah sebuah komputasi model matematika yang menetapkan mesin abstrak yang memanipulasi simbol pada sebuah garis step berdasarkan pada tabel aturan. Mesin Turing dikembangkan oleh Alan Turing pada tahun 1938. Dan kerja mesin Turing adalah lihat pada state semula dan simbol yang ditunjuk. Yang kedua, berdasarkan fungsi transisinya, tentukan state berikutnya, lakukan penulisan ke pita, gerakan head ke kanan dan ke kiri. Bila pasangan dari state simbol yang ditunjuk head tidak ada lagi fungsi transisinya, berarti mesin Turing berhenti. Bila mesin Turing berhenti pada state final atau F, berarti input diterima. Sebaliknya, jika mesin Turing tidak berfungsi pada state akhir atau final, maka berarti inputan tersebut ditolak. Mesin Turing terdiri dari pita yang diinstalasi dengan serangkaian simbol. Mesin memiliki kepala yang membaca dan menulis simbol saat bergerak di sepanjang pita. Ketika pita itu membaca simbol tertentu, ia memutuskan apa yang harus dilakukan atau apa yang akan ditulis ke pita pada titik itu, kemudian ke arah mana untuk bergerak selanjutnya. Nah, tergantung pada set fungsi transisi yang terkait dengan mesin. Fungsi transisinya pada dasarnya adalah baris instruksi khusus dalam program mesin Turing. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila